sahabat Nova, kembali lagi bersama dengan aku Acik dan kali ini aku nggak sendirian, ada Dr. Zahrotul Riyad yang juga bersama dengan kita di segmen Tempat Obrolan Perempuan. Nah, sahabat Nova, mungkin ada banyak pertanyaan sahabat Nova seputar sakit gigi. Kali ini kita akan bahas lebih dalam dan pastinya langsung dari ahlinya. Halo dokter, boleh perkenalkan diri mungkin untuk sahabat Nova yang kali ini akan menonton video kita. Iya. Halo sahabat Nova, perkenalkan saya Dr. Gigi Zahrotul Riyad. Kenal dengan Nova itu sejak 2014 ketika saya menerima penghargaan Perempuan Inspiratif Nova 2014. Jadi sudah 10 tahun 10 ya tahun ya. menjadi alumni Nova yang tidak akan terlupakan oleh Nova tidak akan pernah terlupakan oleh diri saya dan diri para perempuan ibu-ibu inspiratif Nova yang lainnya dan para sahabat Nova semuanya. Demikian. Terima kasih dok Ya. udah datang hari ini. Ya. Nah pastinya kita seperti tadi udah aku kasih tahu kita akan banyak ngobrol seputar sakit gigi nih dok. Ada banyak pertanyaan dari sahabat Nova. Jadi daripada mendapatkan informasi yang tidak pasti gitu ya, kadang suka nyari di internet belum tentu itu dari ahlinya. Jadi mungkin kita kali ini akan bahas banyak soal seputar sakit gigi nih dok. Mungkin langsung aja nih dok. Ada banyak pertanyaan atau banyak yang curhat soal sakit gigi. Nah sebenarnya ada jenis-jenisnya nggak sih dok sakit gigi itu? Yang pertama mungkin memang ini ya, bahas tentang sakit gigi itu jadi teringat lagunya Meggy Z. Tapi itu mungkin udah bertahun lampau ya, bukan generasi sekarang. Yang lagunya lebih baik sakit hati, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini gitu kan ya. Padahal ternyata yang terjadi di dunia di kenyataan itu sebaliknya. Betul. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ini gitu kan. Betul. Siapapun yang pernah sakit gigi pasti akan mengakui itu. Betul. Karena ketika sakit gigi itu rasanya pingin ngamuk-ngamuk. Semua orang salah semua gitu kan ya. Pingin ada suara keras saja juga langsung menimbulkan tambahan merasa ada tambahan rasa sakit seperti itu. Jadi memang sakit gigi ini kalau dikategorikan ada beberapa macam itu mungkin bukan di rasa sakitnya, tetapi kepada penyebabnya, penyebab dan prosesnya. Yang pertama itu ada sakit gigi yang disebabkan oleh, hampir semua sakit gigi itu kan disebabkan oleh bakteri. Seperti itu. Jadi ada proses ketika bakteri itu misalnya menggerogoti gigi yang kemudian bisa kita sebut sebagai karies. Nah seperti itu. Jadi akhirnya ada yang ketika terjadi karies tidak merasa sakit sampai akhirnya bolongnya itu atau kariesnya itu sudah sangat dalam. Nah, sehingga mengenai saraf-saraf di gigi di bagian tengah itu sudah mulai ada saraf sampai ke akar giginya. Seperti itu. Jadi maksudnya macam-macam sakit itu mungkin lebih bukan dari rasa sakitnya sakit bukan jenisnya, tapi karena akibat dari manifestasi dari penyerangan bakteri itu. Ada yang dalam bentuk sakit karena giginya berlubang. Nah, ada yang sakit karena gusinya itu mengalami turun ke bawah karena banyaknya karang gigi yang ada di dalamnya ada banyak bakterinya. Ada yang sakit gigi dalam bentuk gusinya bengkak bernanah. Bengkak bernanah masih kecil, ada yang sampai besar sekali. Nah, jadi lebih ke manifestasi. Sementara penyebabnya itu adalah memang bakteri itu tadi. Yang disebabkan yang bisa berkembang karena berbagai faktor. Misalnya gaya hidup yang tidak sehat, nggak pernah gosok gigi sampai seminggu, ngalah-ngalahin manusia purba. Ada tapi yang begitu ya dok? Ada. Akhirnya enggak hanya jadi karang gigi tapi jadi terumbu karang.
Saking menempelnya saking gitu ya, Dok? saking banyaknya dan Mhm. saking kerasnya gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang maksudnya yang diriku jelaskan ini pada Oke. sahabat Nova semuanya. Berarti bukan jenis-jenis Mhm, sakitnya, tapi iya, memang penyebabnya atau manifestasinya, manifestasinya gitu ya, Dok? manifestasinya Dan itu semua tadi. itu penyebabnya awalnya adalah Ya, bakteri. bakteri yang kemudian bakteri itu bisa muncul, bisa menetap, maksudnya menyebabkan sakit, itu Oke. disebabkan karena ya itu tadi gaya Mhm. hidup, jenis makanan yang dikonsumsi, Oke. terus apa namanya ya, cara dalam merawat gigi, Oke. nah seperti itu. Baik. Nah, nanti setelah, karena, perbedaan tadi, misalnya karena karies, kemudian Hmm, gusi yang, bengkak, bengkak, heeh. nah itu kemudian akan beda-beda juga cara penanganannya gitu ya, Dok? Betul, betul Oke. sekali. Nah, mungkin yang paling umum dialami oleh sahabat Nova yang kadang, nggak peduli kayak tadi, dokter Mhm, bilang tunggu besar dulu nih mhm, baru berasa kalau ada karies. mhm. Sebenarnya kalau misalnya udah ada, gimana sih cara kita melihat bahwa udah ada potensi nih giginya Mmm, berlubang meskipun iya, masih kecil mungkin kita heeh, nggak menyadarinya. iya, Itu gimana, Dok, dari, iya, untuk kita sendiri bisa heeh. melihatnya? Yang pertama, tadi itu bagaimana kita mengenali adanya Mhm, gejala-gejala itu mhm. tadi ya. Yang pertama, sebenarnya adalah memang harus dibudayakan, harus mulai dilakukan secara apa ya, secara menjadi kebiasaan gitu ya, Kebiasaan. untuk periksa gigi setiap 6 bulan sekali, Oh, begitu. Dan tidak harus, ke dokter gigi, misalnya, yang swasta, mhm. yang misalnya rumah sakit yang mahal, tidak. Karena di puskesmas, di Oke. klinik-klinik, BPJS yang pratama, itu gratis, gitu Mmm. kan. Jadi bisa dilakukan itu tiap 6 bulan sekali pemeriksaan. Apa, "Dok, saya mau periksa, misalnya apakah ada gigi Permasalahan. berlubang atau ada karang gigi," sehingga dokternya juga nanti akan bisa menyampaikan, "Oh, keadaannya bersih, oh, ada gigi berlubang." Nah, seperti itu. Terus yang kedua, sebenarnya memang pembersihan karang gigi itu, apa namanya, tiap 6 bulan sekali. Oke. Jadi, eee, karang gigi itu berasal dari sisa makanan, Mhm, bercampur dengan ludah, mhm. dan kadang kalau terluka ada darah. Itu yang kemudian menumpuk menjadi karang gigi ketika tidak dibersihkan secara benar. Dan, diriku sebagai dokter gigi itu menyampaikan bahwa karang gigi itu tidak bisa dihilangkan misalnya dengan kumur atau dengan Oh, obat baik. kumur, seperti mungkin di iklan-iklan Betul ya, betul, terus Dok. langsung, apa namanya, semua tersapu bersih. Bener. Nah, Bener ya bener. diriku ingin membenarkan, maksudnya hal yang Meluruskan gitu. meluruskan ya, iya, ingin meluruskan hal-hal yang mungkin, hal-hal yang mungkin salah dan menjadi sebuah pemahaman pada Iya, masyarakat, betul. gitu. Jadi karang gigi itu tidak bisa serta-merta dikumur-kumur terus, Keluar langsung gitu, rontok rontok, gitu. seperti itu. Jadi harus ada memang sebuah pemahaman yang benar dan di sini diluruskan bahwa memang harus ke dokter gigi, tidak bisa tidak untuk membersihkan karang gigi itu Mhm. tadi. Karena kalau membersihkan sendiri itu juga terbatas Oke, kemampuannya. betul. Khawatirnya nanti malah melukai gusi. Oh, Nah, oke. perlukaan pada gusi itu nanti akan menyebabkan beberapa hal yang lain, Oke, seperti itu. baik. Berarti meskipun kita gosok gigi setiap hari nih, Dok, Iya, apakah itu tetap kemungkinan kita akan memiliki karang gigi dan harus tetap diperiksakan 6 bulan sekali? iya tetap. Oke. Cuman banyak sedikitnya karang gigi yang ada Oke. di dalam mulut, yang menempel di gigi kita itu ditentukan, dipengaruhi oleh Dipengaruhi. beberapa faktor. Misalnya, faktor makanan, Betul. merokok, minuman keras, sama, apa namanya, apa tadi, yang pertama tadi merokok, Merokok, makanan, alkohol, kekentalan kental. ludah. Nah, Oh, ini baik. bersifat sangat, individual ya. Betul betul. Ada yang, sangat kental sehingga, pembentukan karang gigi itu juga sangat cepat.
Heeh. Ada yang 6 bulan sampai 7 bulan belum, masih sedikit. Tapi ada 3 bulan, ada pasien saya dulu 3 bulan itu sudah banyak. Jadi tiap 3 bulan dia datang untuk membersihkan karang gigi seperti itu. Nah, salah satu yang diremehkan atau apa ya, disepelekan ya gitu Mbak Asri, itu orang sering orang-orang memandang bahwa karang gigi itu maksudnya tidak penting untuk dibersihkan atau untuk dirawat gitu. Padahal karang gigi inilah salah satu penyebab utama gigi goyang. Nah, jadi karang gigi itu kan tadi sudah saya bilang di dalamnya itu isinya itu bakteri bercampur dengan sisa makanan, ludah, dan juga misalnya ada darah ketika ada perlukaan gitu ya. Nah, bakteri ini kemudian akan meresorpsi periodontium atau tulang penyangga giginya. Gitu. Sehingga gigi yang mula-mula sehat dan tidak ada lubang dan yang benar-benar kukuh sehat itu tiba-tiba goyang gitu. Karena apa? Karena bakteri yang ada di dalam karang gigi tadi meresorpsi tulang penyangga giginya itu tadi. Sehingga sering tiba-tiba pasien itu datang dengan keadaan gigi yang masih bagus, sebenarnya tidak ada lubang, tidak ada cowel atau kopel kayak seperti itu ya, tapi goyang. Ternyata itu karena karang giginya banyak sekali, sehingga itu perlu perawatan ekstra. Nanti harus dibersihkan karang giginya, habis itu displinting istilahnya untuk menguatkan gigi agar. Dan itu ketika karang giginya dibersihkan, terus di perawatan splinting itu bisa kembali tegak, bisa kembali kuat seperti itu. Makanya itu penting banget ternyata untuk tidak menyepelekan periksa terkait gigi. karang gigi itu ya dok. Nah tadi kembali ke gigi berlubang nih dok. Tadi berarti kita harus membiasakan diri untuk memeriksakannya untuk kemudian tahu kalau itu giginya berlubang. Kalau misalnya kita udah tahu nih ada gigi berlubang, kadang kan mungkin masih kecil gitu. Terus kita kayak merasa belum 6 bulan nggak usah dulu ke dokter gitu. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan di rumah gitu? Ada nggak sih dok yang bisa dilakukan oleh seseorang di rumah kalau tahu giginya tuh udah berlubang nih sebenarnya gitu? Kalau sebagai dokter gigi, diriku menyarankan untuk sekecil apapun lubang itu segera ditangani. Karena apa? Karena semakin lama menunggu, maka lubang itu akan menjajah semakin parah, semakin besar, semakin dalam. Yang kemudian ketika melakukan perawatan gigi, maksudnya datang, itu akan menambah biaya lagi, seperti itu. Sehingga malah ketika gigi masih lubang kecil, itu malah harus segera dilakukan perawatan, penambalan. Karena ketika misalnya masih kecil dan tidak dalam, itu bisa langsung dilakukan tambalan saat itu juga. Tetapi begitu sudah dalam dan besar, misalnya kalau cuma besar tapi tidak dalam, belum mengenai saraf gigi, bisa ditambah. Tapi kalau sudah dalam dan terkena saraf, maka itu perawatannya akan lama. Dan itu bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh dokter gigi. Biasanya ada yang sampai 5-6 kali perawatan. Itu disebabkan karena keterlambatan perawatan tadi. Ketika masih lubang kecil dibiarin enak-enak, maksudnya sudahlah nanti aja. Tapi ternyata akhirnya menjadi semakin besar. Ketika sudah besar dan dalam terutama mengenai saraf gigi, maka perawatannya akan berkali-kali sehingga sudah merasakan sakit, giginya menjadi lubangnya dalam besar. Yang ketiga biaya yang dikeluarkannya menjadi lebih besar. Berarti sebenarnya kadang kan ketakutan ke dokter gigi itu juga biaya yang mahal gitu ya dok. Itu karena kita juga menunda gitu ya dok. Menunda itu tadi. Oke. Nah kalau misalnya mengalami rasa sakit gigi nih dok, mungkin malam hari atau tidak bisa langsung ke dokter pada saat itu, apakah ada yang bisa dilakukan gitu dok? Kalau misalnya sudah merasakan sakit nih, setidaknya untuk meredakan sejenak gitu, ada nggak sih yang bisa dilakukan? Iya, otomatis saat itu juga harus minum obat untuk reda nyerinya. Apapun itu ya, kita nggak menyebutkan brand gitu ya.
Terus yang kedua boleh kumur air garam hangat. Oh, hangat ya dok? Hangat ya. Hangat itu fungsinya apa? Hangat itu akan membuat pembuluh darah itu membesar, gitu misalnya, sehingga aliran darahnya menjadi lancar, seperti dan sehingga mengurangi rasa sakit. Oke, baik dok. Sekarang tuh kayak banyak gitu yang bilang kalau ada beberapa bahan alami yang bisa dimanfaatkan kalau misalnya kita sakit gigi gitu dok. Contohnya itu kadang yang disebut adalah bawang putih, kemudian ada baking soda. Nah kalau kayak gitu-gitu benar nggak sih dok? Gitu? Yang pertama itu yang memang terbukti berdasarkan riset ilmiah itu memang siwak ya, kayu siwak. Itu benar. Riset ilmiah, diriku pernah membuktikan. Jadi misalnya gosok giginya, tetap gosok gigi tapi juga perawatan dengan kayu siwak itu tadi. Tetapi kalau untuk apa tadi yang disebut bawang putih, apalagi baking soda. Nah, ini sekitar 2 tahun terakhir ini ya, atau bahkan sekarang kayaknya sudah mulai meredup Mbak Asri. Tapi sekitar 2 tahun yang lalu itu segala hal itu baking soda dianggap sebagai obatnya gitu. Dan orang-orang awam yang tidak pernah mengenyam pendidikan kedokteran itu menyampaikan itu dengan penuh keyakinan. Padahal itu sangat mempengaruhi keselamatan nyawa manusia, merusak dan sebagainya. Jadi apalagi baking soda yang masih bentuk, kan ada baking soda untuk kue gitu ya. Tapi ini beberapa orang keras gitu dalam belum campuran misalnya kayak gitu. Nah, sebagai dokter gigi, diriku menyarankannya untuk tidak mencoba hal-hal yang belum terbukti secara ilmiah. Termasuk hal baking soda tadi, sakit gigi terus ditempelin baking soda misalnya, itu belum terbukti secara ilmiah. Kalau beberapa orang membuktikan misalnya seperti itu bukan berarti itu teruji secara empiris gitu. Betul. Loh. Bukan ada berarti yang punya pengalaman, sembuh nih gitu ya. Meskipun itu seorang dokter gigi misalnya yang mengklaim misalnya ya, gini, tapi ternyata belum ada penelitian riset ilmiah yang mensahkan tentang hal itu. Jadi terima kasih untuk pertanyaan ini, sehingga bahwa masyarakat, sahabat Nova sekalian tuh harus juga mengedukasi diri untuk tidak gampang percaya pada hal-hal yang bersifat kata orang atau istilahnya itu berita-berita yang belum terbukti kebenarannya, apalagi hal-hal yang bersifat yang berkaitan dengan nyawa manusia yang itu belum terbuktikan dengan riset ilmiah. Seperti itu. Baik, berarti baking soda itu enggak gitu ya, Dok. Ya. Kalaupun tadi mau coba bahan bahan alami, ada kayu siwak gitu ya, Dok. Kayak hal-hal seperti itu ya. Sebenarnya ada campuran memang baking soda mungkin di pasta gigi gitu ya. Tapi kan bukan murni. Seperti itu. Mungkin kadarnya pun kita nggak bisa menentukan gitu ya, Dok. Iya. Nah, sahabat Nova itu perlu di-highlight gitu ya, Dok. Kalau jangan asal untuk menggunakan bahan-bahan alami atau bahan-bahan di dapur yang mungkin katanya bisa meredakan rasa sakit gigi. Tadi kalaupun mau mencoba untuk meredakan sejenak, tadi dokter menyarankan yang pertama bisa cari obat pereda nyeri, bisa mungkin langsung ke apotek gitu, ditanya aja gitu ya, Dok. Kemudian yang kedua tadi bisa pakai kumur air garam, air hangat gitu ya, sahabat Nova. Kemudian yang ketiga tadi pakai siwak gitu ya, Dok. Iya, bisa menjadi salah satu alternatif yang bukan satu-satunya ya, tapi sebagai salah satu alternatif perawatan. Dan itu tetap saja sebenarnya itu hanya untuk menunda kalau tidak bisa pergi ke dokter langsung gitu ya, Dok. Nah, itu tadi sahabat Nova seputar informasi tentang kesehatan gigi dan mulut. Terima kasih sudah menonton video ini.